Assalamualaikum, dengan saya Harini Al-Nabil. Saya akan membawakan cerita fantasi berjudul Putri Jasmine, karya saya sendiri. Putri Jasmine. Dahulu kala di pelosok desa hidup seorang nenek tua, usianya sekitar 80 tahun, bernama Nek Lastri. Meskipun usianya sudah tua renta, tapi kondisi badannya masih segar dan sehat. Beliau hidup bersama cucu kesayangan yang hidup sebatang kara. Ibu dan bapaknya telah lama meninggal sekitar 5 tahun yang lalu karena kecelakaan. Anak perempuan itu bernama Putri Jasmine. Rupanya sangat jelek dan selalu menjadi cemoohan teman-temannya. Usianya sekitar 10 tahun. Kadang dia merasa minder dengan dirinya sendiri. Sepulang menjual dagangan yang dia jajakan, di siang hari hingga sore hari sepulang sekolah, dia selalu cemberut karena olokan teman-temannya. Walaupun sang cucu rupanya jelek, tetapi sifatnya sangat lembut dan santun. Dia selalu menolong orang yang sedang kesusahan, meskipun hidupnya sendiri terbilang masih pas-pasan. Di suatu hari, sang cucu pulang berjualan agak terlambat datang ke rumah. Sang nenek dihantui rasa khawatir yang teramat, karena keadaan di luar sudah gelap dan maghrib akan tiba. Tiba-tiba sang cucu datang dengan muka yang sangat lelah. Sang nenek membanjiri pertanyaan kepada cucu tersebut, tapi sang cucu nampak diam dengan pandangan menunduk. Dengan suara lirih, lalu sang cucu berkata, "Nek, daganganku habis semua, tapi tadi ada seorang ibu lagi menggendong anak kecil. Terus dia terserempet motor hingga tak sadarkan diri. Dan aku menolongnya, lalu mereka dibawa ke klinik terdekat. Karena kasihan, aku kasih uang sebesar 50.000. Memang uang tersebut tidak cukup untuk pakai dia berobat karena sang pengendara motor kabur, tapi setidaknya buat jajan anaknya. Nah, aku kan ada celengan ayam jago, Nek. Aku akan bongkar aja celengan itu untuk mengganti uang hasil dagangan yang barusan aku pakai." Ucap sang cucu, dan pandangan masih tetap menunduk karena takut kena marah sang nenek. Sang nenek matanya berkaca-kaca tanpa ada marah sedikit pun. Lalu sang nenek merangkul cucunya tersebut. Kemudian dia meneteskan air mata. Nampak terlihat sang nenek sangat bangga mempunyai cucu yang sangat dermawan dan berhati mulia itu. "Gak apa-apa, Nak. Nenek bangga sama kamu karena kamu berhati mulia seperti almarhumah ibumu. Dia sangat dermawan dan bijak dalam menentukan sikap. Akan tetapi yang di atas berkehendak lain. Kasihan nasibnya. Dia meninggal bersama bapakmu karena tabrakan itu. Kamu selamat, Nak, tapi..." Nenek memandang cucunya penuh iba karena muka sang cucu sedikit hancur akibat kecelakaan. Dan nenek pun meneteskan air mata seakan dia tidak bisa melanjutkan obrolan dengan cucunya itu. Sang cucu mencoba menenangkan hati sang nenek. Dipeluknya erat sang nenek membuat sang nenek semakin terseduh menangis dan terisak pilu. Keesokan harinya, tepat hari libur di mana sang cucu tidak sekolah, sebelum dia berjualan, sang cucu mencuci baju di sungai dan tempatnya tidak jauh dari rumah tempat dia tinggal. Dengan senangnya dia berangkat untuk mencuci baju, bersenandung dengan suara lembut dan raut muka begitu riang. Sang cucu mencuci di atas bebatuan yang besar dengan air yang sangat jernih. Pepohonan di sekitar sungai sangat rindang dan berwarna hijau, seakan nyaman dan betah untuk berlama-lama di sungai itu. Ketika mencuci di antara batu-batu besar dan hendak membersihkan baju di bilesan terakhir, dia menemukan gelang karet berwarna hitam, tapi nampak mengkilat. Lalu dia memakai gelang tersebut. Dan setelah semua beres, lalu dia membereskan semua cucian untuk dimasukkan ke dalam ember dan berlalu dari sungai tempat dia mencuci pakaian. Setelah sampai di rumah, sang nenek berteriak ketika melihat cucunya itu seakan tidak percaya yang berada di hadapan itu adalah cucunya. "Kamu siapa? Kenapa kamu memakai baju cucuku?" Sang nenek mundur beberapa langkah dengan pandangan dihinggapi rasa heran terhadap sang cucu. "Aku cucumu, Nek, Putri Jasmine." "Kenapa, Nek?" tanya sang cucu. "Kamu bukan cucuku, mengapa wajahmu sangat cantik?" jawab sang nenek. Tapi sang nenek sangat yakin itu sang cucu karena dari suara yang dia dengar itu suara cucunya. Tapi dari wajah yang dia lihat seakan nenek tidak mengenalinya. Nenek hanya tertegun, diam seribu bahasa. Sang cucu kemudian
mendekati cermin dan alangkah terkejutnya setelah melihat mukanya yang cantik jelita dan putih bersih. "Nek, kenapa mukaku cantik? Apakah aku ini cucumu?" Dia meraba-raba wajahnya yang nampak sangat cantik jelita. "Kamu tadi sebelum cuci pakaian pergi kemana?" Sang nenek bergetar ketika berucap, dan pandangannya kemudian tertuju ke gelang karet yang cucunya pakai itu. "Enggak kemana-mana, Nek. Cuma aku menemukan karet gelang ini." Sang cucu kemudian melepas gelang itu. Tapi kemudian setelah sang cucu melepaskan karet gelang itu, wajahnya lambat laun berubah menjadi tidak segar lagi dan kembali rusak. Sang nenek kembali terperanjat kaget. Lalu sang nenek berucap sangat lirih kepada sang cucu. "Lah ini nak, karena gelang ajaib ini, mungkin wajahmu berubah menjadi cantik," ucap nenek dengan suara paraunya. Sang cucu masih tidak percaya dengan ucapan sang nenek, lalu dia memakai kembali gelangnya tersebut, dan mukanya menjadi cantik kembali. Nampak sang cucu sangat senang sekali, mukanya berseri-seri. "Tapi aku tidak mau memanfaatkan semua ini, Nek. Aku tidak mau kecantikanku karena gelang ini," ucapnya sambil menunduk dan membuang karet gelang itu di atas meja riasnya. "Ya, lepas saja kalau kamu tidak mau memanfaatkan barang itu, Nak." Lalu sang nenek bercerita kepada cucunya itu, "Konon zaman dulu di kampung ini ada seorang putri cantik namanya Putri Jasmine, dan dia kehilangan gelang karet yang hanyut ke sungai. Nah, mungkin ini gelangnya yang hilang. Karena kecantikannya dia disukai banyak lelaki dan sifatnya sangat baik hati." Dan sang nenek yang memberi nama kepada cucunya itu Putri Jasmine, alasan rupa dan sifatnya kelak akan cantik seperti Putri Jasmine, putri raja itu. "Tapi aku nggak mau memakai gelang ini kalau hanya bersifat sementara. Aku akan hanyutkan lagi gelang ini ke sungai," ucap sang cucu. Sang nenek pun mengantar cucunya membuang kembali gelang itu ke sungai. Tetapi ketika hendak membuang gelang itu, entah mengapa karet gelang susah dihanyutkan, dan yang ada menempel di telapak tangan sang cucu. Kemudian sang nenek mendengar bunyi sayup-sayup dari kejauhan sangat lembut. Suara dari seorang wanita, suaranya sangat lembut sekali. "Nenek, pakai saja, itu buat cucumu. Anggap saja itu hadiah dariku, karena sifat dari cucumu sangat lembut dan dermawan. Dia baik hati sekali sama siapapun." Dan sekelebat ada bayangan putri cantik dari dalam sungai yang airnya bersih itu. Kemudian suara itu lambat laun hilang dengan sendirinya, dan sang nenek sangat terkejut dengan apa yang dia dengar barusan. Seakan dia tidak percaya apa yang baru saja dia lihat dan didengar. Dan akhirnya sang nenek meninggalkan tempat itu beserta cucunya, dan karet gelang yang hendak dibuang ke sungai dia bawa kembali pulang. Sesampai di rumah, sang nenek menyimpan gelang tersebut di kotak kecil berwarna putih. Lalu dia menyimpannya di dalam lemari. Sang cucu pun beristirahat untuk merebahkan tubuhnya di kasur. Dan tengah malam sang cucu berteriak karena bermimpi bertemu dengan putri cantik. Sang nenek lalu tergopoh-gopoh berlari ke kamar sang cucu. "Nak, kenapa?" tanya sang nenek sambil membangunkan sang cucu yang matanya masih tertutup rapat. Sang cucu lambat laun matanya terbuka lebar dan pandangannya meremang, dan melihat sang nenek yang terlihat menatap lekat kepadanya. Mata nenek membulat melihat muka cucunya itu yang sekarang menjadi cantik jelita. Meskipun tanpa memakai gelang karet, sang nenek lalu berlari ke lemari di mana dia menyimpan karet tersebut. Dan betapa terkejutnya sang nenek karena gelang yang disimpan ternyata sudah tidak ada. Sang nenek menarik sang cucu menuju cermin, dan sang cucu nampak terkejut ketika melihat wajahnya yang sekarang menjadi cantik dan nampak terlihat sangat bahagia sekali. Dia tersenyum lebar, kemudian sang cucu memeluk erat sang nenek. Sang nenek terisak tangis karena wajah cucunya kembali cantik seperti semula sebelum kecelakaan menimpa. "Nak, kamu senang?" tanya nenek sambil menciumi cucunya itu dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dan sang cucu tersenyum penuh bahagia dan sangat senang sekali dipeluk erat sang nenek itu. Hari-hari yang dilalui sang nenek dan cucunya sangat bahagia karena sang cucu telah berubah wajahnya seperti sedia kala sebelum kecelakaan menimpa. Walaupun wajahnya cantik jelita, dia tetap menjadi wanita yang baik dan menghormati orang lain. Dagangan nenek pun tetap dia jajakan seperti sedia kala sebelum wajahnya berubah menjadi cantik. Akhirnya sang nenek dan cucu tersenyum bahagia.